Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Apabila para pemegang hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menuntaskan segala persoalan di bumi Nusantara ini untuk melakukan secara tegas, adil serta amanah sesuai dimandatkan oleh Sang Putra Fajar, gunanya supaya dapat mempercepat akhir dari zaman Kolobendu. Para leluhur dan para waliullah mengatakan bahwa dari setiap kejadian bencana alam serta kejadian-kejadian lainnya yang ada di muka bumi Nusantara ini, khususnya di negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini, bahwa fenomena ini menjadi proses lahirnya Sang Kinasih. Dengan lahirnya Sang Kinasih akan membawa perubahan zaman yang akan mengantarkan puncak gerbang mercusuar dunia. Kemudian Nusantara akan memasuki awal tahun 2023 yang dimana akan membuka gerbang Jalan Kolosubo pada tahap awal. Maka Sang Kinasih akan melakukan pembersihan dari sisa-sisa permasalahan yang terjadi pada zaman Kolobendu. Maka kita harus bersiap untuk melakukan kebaikan agar kita dapat menuainya pada saat akhir zaman itu datang. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dalam kehidupan di zaman Kolosebo. Bagi orang yang melakukan kejahatan dengan secara lahiriah atau secara terang-terangan, segeralah untuk memperbaikinya agar supaya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Karena pesan itu disampaikan langsung oleh Sang Putra Fajar Sang Kinasih, supaya itu segera hadir di tengah-tengah kita secara mata terbuka dan nyata, supaya ia segera memimpin menuju zaman yang dikatakan para leluhur, yaitu zaman mercusuar dunia di Nusantara ini. Setelah melewati perdebatan antara para leluhur dan Sang Putra Fajar di dalam rapat kegaiban tanpa henti dan tanpa jeda. Di dalam rapat itu akhirnya mendapatkan sebuah keputusan serta kesimpulan, yaitu tentang hadirnya Imam Al-Mahdi, yaitu Imam akhir zaman. Sehingga akhirnya untuk melalui atau menyelesaikan rapat kegaiban bersama para leluhur, maka Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar supaya para leluhur mau tidak mau harus menerima sabda dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya para leluhur harus patuh dan menerima asal-usul dari Imam Mahdi yang dipilih oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mengapa para leluhur harus tunduk kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sang Hyang Podo Menang, yaitu Mahapatih Kayangan Suralaya, yang jika diartikan dalam bahasa Nusantara adalah bahwa Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua kehidupan dan takdir akhir zaman. Di dalam rapat itu, Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para leluhur kegaiban berdebat dikarenakan para leluhur mengatakan pemimpin akhir zaman lahir dari keturunan Arab dan para leluhur sebagiannya mengatakan bahwa pemimpin akhir zaman lahir dari keturunan Nusantara, khususnya di wilayah Nusantara ini. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri perdebatan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil kitab agar memperoleh jawaban, dan kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kitab itu berisi tentang kebenaran pemimpin akhir zaman serta keberadaannya. Setelah kitab itu diambil oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia menyampaikan kepada para leluhur. Bahwasanya pemimpin akhir zaman adalah seseorang yang telah menerima seluruh wahyu dari para leluhur Nusantara serta dari seluruh kewahyuan Islam, yaitu Wahyu Nur Muhammad. Itu adalah kitab suci dari Barat, kitab yang berisi segala kejadian di muka bumi ini yang meliputi kejadian baik dan buruk, kejadian alam, kejadian langit serta perilaku manusia, hidup dan mati manusia yang akan berenkarnasi di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.